Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman yang saya berikan judul menghadapi tantangan dengan hati yang tenang. Sesungguhnya judul ini terus terang saja saya dapatkan ketika saya melayani kemarin di sebuah persekutuan doa Prison of God yang ada di Semarang tapi lewat Zoom. Saya dikasih judul ini, maka saya bagi sama saudara pagi ini. Walaupun ada beberapa poin yang saya juga pernah bagikan kepada jemaat yang ada di Jombang. Tapi saya ingin firman Allah ini boleh memberkati setiap saudara. Pagi ini kita bicara bahas tentang menghadapi tantangan dengan hati yang tenang. Ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Hadapi kesukaran, badai tantangan, butuh hati yang tenang. Dan ini yang menentukan sesungguhnya kemenangan setiap kita. Kita baca ayatnya, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 saudara ya. Saya baca ayat 17, lalu saudara di rumah-rumah lepaskan suaramu di ayat 18, nanti 19-nya sama-sama kita membacanya. Habakuk pasal yang ketiga di ayat 17 saya baca begini kata firman. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Teruskan 18 saudara. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bersama kita baca di ayat yang ke-19, 2 dan 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terus keterangannya, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ternyata ini sebuah pujian yang dinaikkan oleh sang nabi yang bernama Habakuk. Mari kita kembali dulu kepada tema yang sedang kita bahas. Tema ini kita bicara tentang menghadapi tantangan dengan hati yang tenang. Bagian pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara begini, dengarkan baik-baik ketika bagian awal dilepaskan kepada saudara. Bahwa ternyata begini, seberat apapun, sehebat apapun saudara ya, tantangan yang datang dalam kehidupan kita, sesungguhnya semua tantangan yang hebat itu dapat kita bagi kelompokkan menjadi 3 macam kelompok. Yang pertama adalah ketika tantangan menyerbu hidup kita, ketika tantangan itu terjadi dalam hidup kita, itu bisa jadi yang pertama itu karena pekerjaan setan. Tantangan datang hantam kita, itu wujudnya adalah roh jahat yang bekerja. Untuk macam yang pertama, tantangan yang datang karena roh jahat, karena pekerjaan setan. Menurut saya kita mudah mengatasi tantangan itu. Mau hebat sekalipun mudah mengatasi. Kita panggil nama Tuhan, kita pakai otoritas nama Yesus yang di atas segala nama. Kita berkata, kita tengking, kita hardik, hai tantangan dalam nama Yesus kau pergi. Kalau dari setan, percayalah tantangan itu akan pergi, setannya akan kabur. Jenis tantangan sehebat apapun yang pertama, itu kalau wujudnya datangnya gerakannya dari si setan si jahat, gampang kita mengatasi pakai kuasa Tuhan. Panggil nama Tuhan, usir pakai nama Tuhan, itu tantangan. Dia kabur itu si setan. Tapi ada kelompok yang kedua, jenis yang kedua tantangan. Apa itu? Itu tantangan yang datang saudaranya dalam kehidupan kita. Itu memang harus kita hadapi dalam hidup sebagai proses pembentukan dalam hidup kita. Kalau yang namanya badai, itu badai fenomena, itu terjadi secara alamiah kira-kira begitu. Petrus pernah mengalami itu bersama dengan murid-murid. Ketika naik perahu di pantai Galilea, tiba-tiba datang tantangan yang hebat. Badai gelombang besar datang, hampir menenggelamkan, hancurkan kapal mereka. Itu fenomena badai tantangan yang bersifat alamiah. Tahu bagaimana cara mengatasinya? Ketika kita menghadapi sebuah tantangan, itu proses yang memang harus kita jalani dan hidupi di situ. Apa yang kita harus lakukan? Anda butuh firman. Saya dan Anda butuh firman. Butuh arahan firman. Butuh tuntunan firman. Anda masih tahu cerita itu. Ketika Yesus datang di atas badai, berjalan di atas air. Anda tahu apa kata Petrus? Tuhan, jika itu adalah Engkau, suruh aku berjalan di atas air datang kepadamu.
Apakah setelah Petrus berkata, suruh Tuhan aku datang kepadamu. Apakah Petrus langsung melangkah nekat? Apakah Petrus langsung keluar dari perahunya? No, tidak. Petrus gak langsung nekat melangkah. Dia tunggu perkataan Tuhan. Dia tunggu pimpinan arahan firman. Begitu firman perkataan dari mulut Yesus dilepaskan. Yesus melepaskan perkataan firman. Datanglah Petrus. Baru kemudian Petrus melangkah. Baru kemudian Petrus datang. Dan Petrus sama dengan Yesus, persis sama Yesus. Berjalan di atas tantangan yang berat. Berjalan di atas badai gelombang yang besar. Petrus berhasil. Nanti kemudian dia tenggelam, kita nggak bicara itu. Ketika kita menghadapi tantangan yang bagaikan badai yang bersifat fenomena alamiah itu kita butuh firman, butuh arahan firman, menuntun kita, saudara. Bagaikan seperti yang namanya Teberau, saudara, Laut Merah. Itu terbelah karena tuntunan. Seperti juga tembok Yeriko yang dihancurkan. Itu ada perkataan-perkataan firman yang dilepaskan. Mereka mesti ikut keliling. 1 hari 6 kali mereka ikuti. Hari ke-7 kamu keliling 7 kali. Ada arahan firman. Menghadapi tantangan-tantangan yang hebat. Tantangan yang berat. Yang memang harus kita hadapi di depan kita. Yang bersifat fenomena alamiah. Bentuk proses iman kita. Bentuk proses pembentukan iman kita. Anda butuh firman. Ada jenis yang ketiga. Nah ini menurut saya juga gak gampang dihadapi. Karena ketika tantangan badai ini datang, kita doa, dia gak mau pergi. Kita tengking-tengking, dia tetap itu masalah, tetap di situ saja. Di apa-apain tuh masalah tetap gak berubah. Nah ini repot. Kenapa? Sebab tantangan berat yang ketiga terjadi. Ini karena cara hidup yang salah. Ya, ini karena gini loh saudara ya. Akselerasi hidup kita yang tidak akurat. Akurasi hidup kita yang salah, kira-kira begitu. Contohnya seperti siapa? Contohnya anak terhilang. Anak terhilang selama dia nggak datang kepada bapaknya. Nggak rekonsiliasi. Selama dia tidak membuka yang namanya komunikasi datang sama bapaknya. Selama anak terhilang tidak open communication. Dia tetap di kandang babi. Dia tetap kelaparan. Dia tetap miskin. Dia tetap susah. Makan untuk tubuhnya nggak bisa, sengsara. Selama tidak ada open communication, tetap dia akan susah dan miskin. Ini tantangan yang nggak bisa diapa-apain. Karena apa? Karena akurasi hidup yang salah. Cara pilihan hidup yang nggak benar mendatangkan apa? Badai, tantangan yang hebat terjadi. Tinggalkan bapaknya ke negeri asing dengan modal uang yang banyak. Bangkrut. Gak punya apa-apa, sampai mau makan pun tidak bisa. Ini gak bisa diapa-apain saudara. Kalau ada di antara saudara menghadapi tantangan jenis kelompok yang ketiga, gak bisa diapa-apain Pak. Sebab karena akurasi hidupmu yang salah, pilihan hidupmu yang salah, engkau jatuh dalam dosa. Gak ada cara lain. Saudara harus open communication dengan Tuhan. Engkau mesti datang kepada Tuhan seperti anak terhilang. Bapak, aku sudah berdosa kepada Bapak dan kepada sorga. Begitu terjadi komunikasi, Anda tahu bagaimana cara komunikasi Bapak? Bapak lari. Saya kalau ngomong anak terhilang itu menangis saudara. Bapaknya lari. Bapaknya peluk, itu anak yang berat tantangannya. Dicium, dipeluk. Bapaknya bagaimana caranya berkomunikasi? Dia tidak ngomong sama anak karena cinta hati Bapak. Dia kasih cincin sebagai kuasa otoritas. Dia kasih jubah yang pertama. Tanda penerimaan dan pengampunan. Diterima apa adanya yang compang-camping ini. Gak ditolak, gak dimarahin, diterima. Dan itu bicara pengampunan itu jubah. Dan dikasih cincin otoritas kuasa. Seperti bapaknya berkuasa, dikasih kuasa kepada anaknya. Untuk pada hamba-hambanya memerintah. Apalagi dikasih kasut, satu kehidupan yang baru. Harus itu terjadi. Dibikin pesta potong lembu tambun. Padahal dia datang ekspektasinya begini, aku tidak layak jadi anak, biar jadi pegawai hamba bapakku saja. Tapi bapaknya kasih jubah, kasih otoritas, kamu anak, otoritasnya anak saudara. Dipulihkan semua yang tidak diminta dikasih sama bapak. Bapak tahu kebutuhan anak.
Yang dia perlukan botol makan, dikasih makan. Tidak punya kasut, dikasih kasut. Tidak punya cincin, dikasih cincin. Tidak punya jubah kedinginan yang udah robek-robek, dikasih jubah. Semua yang tidak diminta dikasih, dipulihkan. Kapan tantangan beres? Kapan yang berat, kesusahan, kemelaratan itu dibereskan sama Tuhan? Ketika terbuka yang namanya komunikasi, open communication. Jadi hari ini saya berdoa dalam nama Yesus. Setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang taat terbuka akan firman Allah. Aku berdoa pagi ini, impartasi kuasa firman urapan Allah bekerja dalam hidup saudara. Bagaimana caranya kita menghadapi tantangan ini? Mari kita belajar dari tokoh perjanjian lama yang bernama Habakuk, saudara. Kita lihat dari cerita ini. Dari ayat yang kita belajar dari Habakuk pasal 3 di ayat 17, rupanya umat Israel yang adalah umat pilihan Allah, berarti termasuk sang nabi di dalamnya, sedang menghadapi tantangan yang berat, krisisnya berat, kesukarannya sangat berat. Dari mana kita tahu umat Allah mengalami tantangan yang hebat? Dari perkataan mulut sang nabi sendiri yang berkata, sekalipun pohon ara dikatakan tidak berbunga. Saudara, berbunga saja tidak. Apalagi kita ngomong buah, ngomong hasil. Gak ada. Ini bicara apa sebetulnya pohon ara kok udah berbunga? Ini bicara hidup yang gak ada harapan. Berbunga saja gak ada, apalagi kita ngomong buah. Gak ada buah. Ini bicara hidup yang hopeless. Ini bicara begini loh kira-kira. Orang punya masalah, orang punya kesulitan, tantangan yang berat. Dan rasanya begini, gak ada pertolongan. Buntu jalannya. Udah ikhtiar coba sana, coba sini, cari jalan ke sana, cari jalan ke sini. Tetap buntu sampai merasa hopeless. Bukan cuman orang yang berkata gak ada pertolongan. Bukan cuman orang teman-teman kita berkata, lu sudah percuma kadaluarsa gak ada jalan keluar. Pikiran kita, hati kita pun nurani berkata gini, udah deh menyerah saja, udah gak ada harapan. Ini bicara hidup yang gak ada harapan. Pohon ara yang diharapkan berbuah, gak ada buah. Berbunga saja, tidak kok ngomong buah. Gak ada harapan. Adakah pagi ini di antara saudara menghadapi situasi ini? Hadapi tantangan yang hebat dan berat dan rasanya begini. Hopeless, gak ada harapan. Lalu yang kedua, krisisnya begini tantangannya. Pohon anggur gak berbuah. Pohon anggur itu punya musim berbuah. Tapi ini pun gak ada buah. Buah bicara hasil. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan mengajar saudara. Ekspektasi setiap orang di dunia ini, dia lakukan apapun, dia buat apapun di dunia ini, tujuan ujungnya itu apa? Hasil, buah. Orang punya kebun tanam pohon anggur, tujuannya apa? Hasil dan buah. Ini gak ada buah. Kecewa kan saudaranya? Mengharapkan kemenangan, bukan kemenangan, kerugian. Kecewa. Apalagi dikatakan hasil pohon zaitun mengecewakan. Saya pernah bilang sama saudara, satu-satunya pohon yang ada di Timur Tengah, di Israel terutama, yang tidak pernah mengecewakan itu adalah pohon zaitun. Sebab semua unsur yang ada pada pohon zaitun itu berguna buat manusia, buat orang. Dari daunnya, rantingnya, kulit pohonnya, semua bisa disuling pakai minyak. Apalagi kita ngomong buahnya zaitun pakai acar. Acar kalau di sini timun, di Israel kalau kita tur Holy Land, ya sudah mulai banyak terbuka orang-orang pergi tur Holy Land. Ada yang bisik-bisik sama saya, ayo Pak Yohanes bikin tur Holy Land ke Israel, yang online YouTube diajak. Ya tunggu waktunya, pada waktunya saudara ya. Tapi ini menarik, dalam kisah ini dikatakan hasil pohon zaitun dikatakan mengecewakan. Diharapkan berbuah dan berbuah, apalagi bahkan dikatakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, gagal panen. Ladang sudah dibajak dengan baik, ladang sudah dikelola dengan sebaik-baiknya, dibajak, dikasih air, sudah dikasih pupuk. Petani berharap tumbuh, tapi ternyata nggak ada hasil, tidak ada panen, gagal panen. Coba Anda mau ngomong apa kepada kita, kepada saya? Ini bicara krisis yang betul-betul krisis, beruntun terus datang sampai urusan ladang pun mengecewakan hasilnya. Lalu dikatakan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saya mau ingatkan sama saudara bahwa di masa itu
Kambing domba, lembu sapi simbol kekayaan. Kambing domba, lembu sapi bicara harta benda. Tetapi ternyata harta benda, kekayaan, uang itu pun habis dan tidak ada. Anda lihat krisis. Ini betul-betul tantangan-tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh umat Allah. Kita bisa hadapi itu, mereka bisa hadapi itu. Tapi menurut saya situasi kondisi pandemi yang sedang kita hadapi bukan gak separah yang dihadapi umat Israel. Gagal semua loh saudara. Gagal semua. Yang diharapkan gagal, betul-betul hopeless kehidupan. Tapi mari kita lihat. Ketika tantangan yang berat ini terjadi. Judul tadi katakan hadapi tantangan dengan hati yang tenang. Ternyata kita lihat sang nabi meskipun berhadapan dengan tantangan krisis yang sangat berat. Hatinya gak mengeluh. Kita nggak baca tanda-tanda sang nabi takut, kecewa, menyalahkan Tuhan, curiga sama Tuhan, lalu komplain sama Tuhan, protes sama Tuhan. Kok gini sih Tuhan? Tidak ada. Dia menghadapi krisis tantangan tetap dengan hati yang tenang. Ketenangan hati, sikap ini menentukan kemenangan kita. Dari mana kita tahu sang nabi menghadapi krisis tantangan dengan hati yang tenang? Dari perkataan sang nabi di ayat yang ke-18, perkataan dari Habakuk. Mari sama-sama kita baca di ayat 18 saudara. 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dari kata-kata kita tahu tenang, yang keluar sorak-sorai. Sukacita. Yang keluar itu adalah ucapan syukur. Jelas ini keluar dari hati yang tenang. Ucapan syukur, sukacita, beria-ria, sorak-sorai. Itu pasti keluar dari sebuah hati yang tenang. Hati yang percaya, beriman kepada Tuhan. Kalau dia takut, mana ada sukacita. Kalau dia cemas, dia kecewa sama Tuhan. Apalagi kepahitan sama Tuhan. Bagaimana bisa bersorak memuji Tuhan? Nggak mungkin. Ini pasti pujian, sorak-sorai, ucapan syukur yang keluar dari hati yang tenang karena percaya kepada Allahnya. Mari kita belajar dari sang Nabi Habakuk ini. Hadapilah tantanganmu dengan hati yang tenang. Ini kalau saya peragakan sekali lagi. Sang Nabi seperti berkata begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, apalagi kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada dalam kandang. Tapi dia berkata begini, terjemahan asli kira-kira begini dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak sambil tepuk tangan dan beria-ria di dalam Allah. Itu sambil melompat-lompat, menari-nari dan berputar-putar saking sukacitanya. Loh, lagi ada tantangan kau sukacita. Saya percaya ini karena di hatinya itu ada Tuhan, ada iman, ada kepercayaan. Gak susah. Ada banyak kita tertekan kan, stres ketika hadapi tantangan. Itu tanda-tanda iman kita mulai goyah. Itu tanda-tanda kita mulai ragu. Itu tanda-tanda hati kita mulai gelisah dan resah. Gak tenang lagi. Belajar kembali mengingat firman Allah. Hadapilah tantanganmu dengan hati yang tenang. Saya tentu tidak tahu saudara di rumah saudara masing-masing saudara punya tantangan seperti apa. Setiap orang mah punya tantangan. Saya punya tantangan sendiri. Anda di rumah saudara masing-masing juga punya tantangan sendiri. Tapi pesan firman yang datang kepada saudara yang harus jadi sebuah pewahyuan yang hidup. Ya, kita harus hadapi masalah ini dengan hati yang tenang. Saya berharap ini saudara catat bukan sekedar di buku saudara. Ya. Catat besar-besar di hatimu. Aku harus tenang hadapi tantanganku. Tulis besar di sini. Tulis besar di hatimu. Aku harus tenang hadapi kesulitanku. Hatiku harus tenang hadapi tantanganku. Seberat apapun tantanganmu, aku harus tenang. Tulis begitu. Jangan panik. Jangan kecewa duluan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus tenang hadapi tantangan? Saudara, ini mungkin penting saya sampaikan sama saudara, ya, bahwa hati yang tenang menghadapi tantangan itu kunci kemenangan kita, kunci berkat kita. Di
Di situ kuncinya, hati yang tenang karena percaya. Hati tenang itu ada damai, hati tenang karena percaya. Itu kunci kemenangan. Tahukah saudara bahwa masalah kita itu bukan pada tantangan yang kita hadapi. Saya ulang sekali lagi. Bahwa masalah kita itu bukan pada tantangan kita yang berat, tantangan kita yang hebat. Karena kita percaya dengan iman, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, kita percaya dengan iman, Yesus Tuhan kita pasti sanggup menolong setiap kita. Itu kan iman kita. Jadi saya ulang, sebetulnya masalah orang Kristen, masalah Anda dan saya yang punya Yesus dalam hidup kita. Masalah kita itu bukan pada tantangan yang datang sama kita. Bukan pada persoalan-persoalan kesulitan yang sedang kita hadapi. Itu bukan masalah kita. Karena percayalah, seberat apapun tantangan kita, yakin dengan iman dalam nama Yesus. Yesus Tuhan kita sanggup menolong kita. Percayakah saudara, Dia sanggup menolong kita? Ketika saudara sepakat membangun iman seperti ini, aku percaya Tuhan sanggup tolong hidupku. Tantangan seberat apapun bukan masalah. Masalahnya di mana? Sikap hati kita masalahnya. Masalahnya bukan pada tantangan. Masalahnya di mana? Ini loh sikap hati. Hati yang gak tenang itu masalah. Hati yang khawatir itu masalah. Hati yang tidak percaya itu masalah. Hati yang gak bisa bersyukur itu masalah kita. Masalah kita justru pada sikap hati kita yang tidak tenang. Karena begini masalahnya. Ketika hati kita gak tenang, hadapi masalah. Saya mau kasih tahu, Anda gak pernah mengalami kemenangan. Anda akan berputar-putar pada masalahmu, kesulitanmu, tantanganmu itu. Muter terus. Anda gak pernah lihat jalan keluar. Anda gak pernah melihat solusi, muter terus kayak lingkaran setan. Hadapi tantangan, kok gak menang-menang sih? Kok gak ada jalan keluar sih? Ya, karena hatimu gak pernah tenang, engkau gak pernah melihat Tuhan. Karena hatimu gak tenang, engkau gak pernah lihat jalan keluar mujizatnya. Dibutakan mata kita. Kenapa? Karena yang kita lihat cuma persoalan. Karena masalah kita kan tantangan kan, harusnya bukan tantangan masalah kita. Saya tahu mungkin ada berkata begini, tapi pendeta kan gak ngerti tantanganku berat pak. Kesulitanku berat, lihat suamiku, lihat anak-anakku, kerjaanku loh pak. Itu semua bicara tantangan. Ketika Anda terus lihat tantangan, nanti Anda muter pada tantanganmu. Gak pernah lihat Tuhan datang menolong saudara. Nanti kayak murid-murid, Tuhan datang mau menolong, Tuhan Yesus yang datang. Anda tahu mereka bilang apa? Hantu, hantu. Kena selubung mata mereka. Kenapa kok gak bisa lihat? Hatinya takut, hatinya tidak tenang. Ayo sekarang tulis besar-besar di hatimu. Aku harus tenang, hatiku harus tenang menghadapi tantangan hidupku. Seperti apa tantanganmu? Hadapi dengan hati yang tenang. Pertanyaannya, kenapa kita harus punya hati yang tenang dan menghadapi tantangan persoalan kita? Karena ini penting. Nomor satu saya kasih sama saudara. Karena kita percaya setiap persoalan, setiap tantangan yang kita hadapi. Dengan iman mesti percaya. Pasti punya jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Tantangan seberat apapun, sehebat apapun. Ingat, pasti ada jalan keluar. Ada arahan firman pagi ini. Ada jalan keluar. Ada kemenangan. Ada mujizat buat kita. Jadi saya ulang saudara ya. Di ujung tantangan kita itu mujizat. Jadi kalau hari ini sudah punya tantangan, sudah punya persoalan, punya iman gini. Di ujung persoalan kita itu mujizat Tuhan. Ada jalan keluar. Coba kita sama-sama baca ayatnya. 1 Korintus pasal 10 di ayat yang ke-13. Ayat 13 saudara. Sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Supaya kamu dapat menanggungnya. Ini menurut saya kata-kata yang penting. Artinya begini, bahwa Tuhan itu tidak pernah ajar kita untuk lari dari masalah kita. Tapi Tuhan ajar kita menanggung masalah kita. Menanggung tantangan kita, hadapi tantangan kita. Dengan siapa? Dengan Tuhan lah.
menghadapi tantangan kita, menanggung tantangan kita dengan hati yang tenang. Kenapa dengan hati yang tenang? Karena dia setia. Dia gak pernah ingkar janji. Pada waktu kita merasa tantangan kita berat, pada saat kita merasa gak mampu saya pendeta hadapi tantangan, bahkan kau berkata kepada Tuhan, berat Tuhan. Pada saat Anda merasa gak mampu, berat lagi, Alkitab katakan dia setia. Dia pasti memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Bahwa ternyata ujung dari tantangan kita, jalan keluar. Jalan keluar itu sama dengan pertolongan, mujizat. Jadi kalau hari ini saudara sedang dibentur dengan persoalan menanggung tantangan. Ingat, di balik tantangan kalau ada hadapi dengan hati yang tenang, itu pasti jalan keluar. Saya tuh punya cerita yang saya sering cerita mungkin sama jemaat di Jombang. Ya pernah lah saya cerita begitu. Saya tuh punya teman pendeta, satu kali di acara saya ketemu sama dia. Ketika saya ketemu sama dia, wajahnya sama sekali gak memberkati. Tahu wajah pendeta gak memberkati? Pendeta ini temen pengerja, satu pengerja dengan saya, satu letting. Walaupun sekolah Alkitab kami berbeda, tapi bertemu di satu gereja, sama-sama pekerja kami, sama-sama ngepel, sama-sama nyapu, sama-sama jalan kaki kunjungan jemaat di kota itu. Nah satu kali setelah kami jadi pendeta, dia gembala, saya ketemu sama dia di satu acara. Nah ketika saya ketemu sama teman saya pendeta, wajahnya sama sekali gak memberkati. Ngerti gak? Wajah pendeta gak memberkati kayak apa? Cemberut wajahnya, susah wajahnya, gak ada sukacita wajahnya, itu gak memberkati. Saya percaya pagi ini wajah saudara semuanya memberkati. Ya, saya berharap wajahnya sukacita, bukan wajah ketekuk begitu ya saudara ya. Kayak pepaya yang sudah tua, terlalu tua begitu saudara ya. Puji Tuhan saudara ya. Teman saya kelihatan pusing, makanya dia berkata begini sama saya. Bro Yohanes, saya lagi pusing. Saya bilang, ya kelihatan dari wajah kamu lagi pusing. Ada apa? Dia mulai cerita. Bahwa dia punya rumah ibadah, itu masih ngontrak, masih bentuk rumah. Tiba-tiba teman saya bilang, itu rumah ibadah, rumah itu dijual sama pemiliknya. Nah, teman saya gak punya duit, gerejanya gak punya kas. Mungkin ada, mungkin tapi kecil, gak sanggup beli. Ketika dia pusing wajahnya susah begitu. Sebagai teman hamba Tuhan, saya bagikan kekuatan iman. Saya kasih kekuatan, support sama dia. Bro, menurut pengalaman saya pelayanan di Jombang, saya bilang sama dia, biasanya kalau ada kata jual, itu ada kata beli. Nanti Tuhan yang sediakan berkatnya. Tetap wajahnya gak memberkati, tetap cemberut dia, tambah susah. Justru itu saya gak punya duit. Makanya ketika saya kasih kekuatan, dia diem. Seperti saudara yang mungkin di rumah juga diem semua, gak ada yang berkata amin saudara ya. Baru saya kasih, kemudian saya kasih kekuatan yang sama. Karena dia gak ngomong amin saudara ya. Saya ngomong lagi yang kedua kali. Bro, menurut pengalaman saya melayani Tuhan di Jombang, biasanya bro, kalau ada kata jual itu pasti ada kata beli. Nanti Tuhan yang sediakan berkatnya. Amin, baru dia ngomong. Saudara bisa berkata amin saudara? Biasalah orang Kristen begitu, sekali nggak nangkep, dua kali baru nancep. Oh iya amin, mesti ngomong amin gitu saudara ya. Dia berkata amin, lalu kami berpisah. Tiba-tiba berapa minggu, mungkin 1 minggu kemudian istrinya telepon saya. Istrinya berkata ini, Pak Yohanes bantu doa, bantuin dong. Ya, suami saya, teman saya maksudnya ini pendeta ini kecelakaan. Ya, naik motor ditabrak mobil, keserempet apa ditabrak begitu. Lalu dikatakan sore nanti akan operasi, jam 5 akan operasi. Saya kaget operasi, berarti parah dong kecelakaan, parah Pak Yohanes. Giginya copot 21 mau dioperasi pasang gigi, copot 21. Saya bilang tinggal 11 dong giginya. Dia ketawa saudara ya. Tetapi singkat kata bla 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 segala macam, 3 bulan kemudian saya ketemu sama dia. Di satu acara pernikahan di satu kota, ketemu lagi. Sekarang wajahnya sangat memberkati kayak semangka lebar sukacita wajahnya. Dia ngomong gini sama saya sambil ketawa. Benar kata Bro Yohanes, ya ada kata jual, ada kata beli. Tuhan yang menyediakan berkatnya. Wih ngomongnya udah beda. Saya yang kaget. Saya tanya, udah kebeli rumah ibadah? Sudah bro. Bagaimana caranya? Dia cerita waktu kecelakaan masuk rumah sakit, operasi gigi tadi. Itu banyak teman pendeta datang. Banyak di tempat praktek kami pengusaha-pengusaha kaya datang. Tahu pergumulan rumah ibadah mau dijual. Banyak orang donatur support.
pembelian rumah ibadah. Banyak yang membantu untuk operasi giginya dan segala macam saudara ya. Ada tahu? Dia berkata begini sama saya. Bro, dari salam tempel banyak orang yang datang, pengusaha dan teman-teman pendeta lain. Saya bayar operasi di rumah sakit dan sisanya saya pakai beli rumah ibadah. Saya bilang, wih berarti sisanya lebih banyak dong bro. Iya. Lalu dia ngomong gini sebelum berpisah. Bro tolong bantu doa. Saya rencana mau renovasi rumah ibadah. Saya jawab enteng sambil guyon. Gampang bro. Ya, renovasi sekali lagi. Kecelakaan sekali lagi. Pasti renovasi. Karena ternyata waktu saya ketemu sama dia lebih ganteng saudara. Karena asalnya merongos. Saya pikir gini, Tuhan humornya tinggi ya. Bikin orang jadi ganteng tambah mingkem mulutnya ditabrak dulu sama mobil. Saudara. Di operasi gigi mingkem mulutnya tambah ganteng dan dapat berkat. Maksud saya cerita itu begini saudara ya. Ini orang di tengah-tengah situasi kesulitannya seperti bagaikan orang ketimpa tangga gitu. Jatuh ketimpa tangga, udah jatuh ketimpa tangga lagi. Udah kecelakaan, masih ada masalah rumah ibadah lagi. Tapi Anda lihat, ini kan tantangan berat. Tapi dia gak kehilangan percaya. Dia gak ngomel, gak usah melayani Tuhan, kecewa, aku udah ada. Teman saya berkata tetap mengasihi Tuhan, tetap mengabdi pada Tuhan. Tetap sebagai hamba kepada kerajaan Allah. Dan Anda tahu apa? Ujung persoalan, kalau saya ngomong ini manis ya. Memang gak enak, gak mengharapkan kita masalah. Tapi di ujung persoalannya dia lihat jalan keluar loh. Makanya begini. Kalau hari ini kau punya tantangan berat Pak, tantangan saya mau kasih tahu, ujung tantanganmu harus punya iman, jalan keluar. Tapi kalau hatimu gak tenang, kamu gak pernah lihat jalan keluar, muter dengan tantanganmu, terus muter gak ada namanya jalan keluar. Saya masih pengen bagi beberapa hal sebetulnya, tapi waktu jalan kan, nanti kalau saya bagi yang kedua, kepotong gak enak. Tapi satu poin ini saya berharap Anda mengerti. Bahwa kenapa kita harus hadapi tantangan dengan hati yang tenang. Karena kita punya iman yakin semua tantangan. Jadi kapanpun tantangan ada. Bisa jadi hari ini engkau sedang menanggung beban tantangan. Tapi bisa jadi nanti. Saya bukan nyukurin loh saudara. Bisa jadi minggu depan. Karena apa yang saudara dengar hari ini. Itu menentukan kemenanganmu di depan. Firman yang Anda dengar sekarang ini kamu masukkan di hatimu. Itu menentukan bagaimana kamu menghadapi dan menerima kemenangan di depan. Bisa jadi di depan ada tantangan. Tapi saudara udah ngerti. Tuhan sudah berfirman kepada kita. Makanya tadi saya berkata di permulaan, saya berdoa. Setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang taat dan terbuka menerima impartasi kemenangan daripada Tuhan. Ketika Anda bisa memahami ini firman. Bahwa butuh hati yang tenang. Hati yang tenang itu hati yang percaya. Percayalah yakin bahwa tantanganmu yang berat hari ini. Percaya begini, di ujung sana Tuhan sediakan jalan keluar. Dan saya berdoa kemenangan jalan keluar itu yang Tuhan berikan kepada setiap kita.